Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah karena Allah Jalla wa Ala kembali Bapak Ibu memudahkan kita untuk datang ke tempat yang mulia dalam rangka mengamalkan amalan yang mulia karena diperintahkan oleh Allah yang mulia melalui lisan Rasulnya yang mulia. Kita berharap kepada Allah semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur Bapak Ibu, Allah telah memilih kita dari sekian banyak manusia di tempat kita khususnya untuk mengikuti jalan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena betapa banyak orang yang mereka tidak diberikan hidayah, betapa banyak orang yang tidak diberikan nikmat mengenal manhaj yang benar, metode beragama yang benar, yaitu metode beragamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Allah pilih kita, tentu ini adalah murni karunia dari Allah. Oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah, dan caranya adalah terus mempelajari agama ini dengan baik dan terus berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan kita di atasnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah berjumpa lagi ya. Perasaan baru aja kemarin, baru anget kayaknya maghrib kemarin, udah maghrib lagi. Ini menunjukkan benarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah yatakharabuz zaman. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Di antara tanda dekatnya hari kiamat itu waktu itu berdekatan. Waktu terasa cepat. Kalau kita perhatikan betul sekali. Kalau kita betul-betul renungkan, betul sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Bapak Ibu, ada sahabat yang sholat malam selesai. 30 juz itu di sholat malam, baca 30 juz. Coba kalau di zaman kita sekarang 30 juz boro-boro sholat malamnya. Baru mungkin baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, udah subuh. Itu ada sahabat yang sholat malam selesai. Sahabat yang mulia Abu Bakar pernah mengimami sholat subuh, baca Al-Baqarah selesai. Kalau sekarang kita Pak, sholat subuh baca Al-Baqarah selesai, dimakmumin. Nggak ada makmumnya ya. Yang intinya ya, akan terbit matahari ini tidak akan cukup waktunya. Menunjukkan waktu di zaman kita ini betul-betul semakin terasa sebentar. Ini menunjukkan benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saah yatakharabuz zaman, di antara tanda dekatnya hari kiamat waktu terasa berdekatan.
Janganlah kita ya bandingkan dengan zaman Nabi, zaman Imam Syafi'i aja. Zaman Imam Syafi'i Bapak Ibu disebutkan dalam kitab Adab Hamalatul Quran, Imam Syafi'i di bulan Ramadan sehari itu khatam Al-Quran 2 kali baca. Imam Syafi'i sehari di bulan Ramadan 2 kali khatam. Dari awal sampai akhir, ulang lagi dari awal sampai akhir. Sebulan berarti berapa kali? 60 kali khatam Imam Syafi'i. Coba sekarang kita Bapak Ibu di bulan Ramadan digeber gitu ya dari pagi sampai, ya mungkin bisa aja, tapi ya tahan lapar gitu, istirahatnya sedikit, mungkin bisa saja. Tapi bacanya pun ngebut, menunjukkan bedanya waktu di zaman kita sekarang. Dan itu yang kita rasakan. Baru aja maghrib lagi, subuh lagi, perasaan masih hangat gitu ada subuh. Cepat menunjukkan kiamat telah dekat. Tapi kapannya kita nggak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan kita harap kita tidak berjumpa dengan hari kiamat, karena orang-orang yang berjumpa dengan hari kiamat itu, kata Nabi SAW, min syiraril khalqi, manusia buruk, orang-orang yang buruk-buruk yang bertemu dengan hari kiamat. Jadi kita berharap kepada Allah, semoga Allah tidak pertemukan dengan hari kiamat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan membahas kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnah As-Sahihah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita masih di halaman 22, soal yang kelima, itu yang bulat itu yang kelima. Kita akan membahas tentang syafaat. Kita akan membahas tentang syafaat. Kata-kata syafaat sudah sangat familiar Bapak Ibu di telinga kita. Sudah sering kita dengarkan. Biasanya disebut ya kata-kata syafaat ini di awal-awal pembukaan acara ya. Biasanya disebutkan. Tak lupa ya, kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sangat berharap atau kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Baik. Apa itu syafaat? Apa yang dimaksud dengan syafaat? Ya nanti kita akan bahas. Syafaat ada terbagi menjadi berapa? Nah, itu kita akan bahas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ringkas terlebih dahulu sebelum kita baca. Ya, saya ringkas terlebih dahulu sebelum kita baca. Syafaat secara bahasa itu diddul witr, kebalikan atau lawan dari ganjil. Syafaat itu secara bahasa lawan ganjil. Di syafaat genap itu secara bahasa. Meskipun ada definisi lain secara bahasa, namun ini saja. Secara bahasa apa Bapak Ibu? Syafaat genap. Ya pokoknya lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil. Ini syafaat. Taib secara istilah. Secara istilah syafaat itu menjadi perantara. Menjadi perantara untuk orang lain. Ya, ini bahasa saya, menjadi perantara untuk orang lain dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Siapa yang bisa mengulang, Pak? Saya dulu di pondok
reply-nya cuma sekali. Menjadi perantara untuk seseorang ya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Saya dulu dimarahin, jangan banyak nanya. Kalau banyak nanya, banyak minta ulang, menunjukkan tidak perhatian, katanya begitu. Jadi syafaat secara istilah menjadi perantara ya untuk seseorang dalam rangka mendapatkan manfaat atau maslahat atau menolak mudarat. Syafaat Bapak Ibu ada dalam masalah dunia dan ada syafaat ya di akhirat, atau syafaat itu ada dua. Syafaat dalam masalah dunia atau di dunia, dan syafaat di akhirat. Sering betul sebetulnya kita ini menjadi pemberi syafaat. Saya contohkan, kalau syafaat di dunia, saya contohkan. Ada si A nganggur contohnya. Si A nganggur. Dia punya kenalan B. Si B ini contohnya karyawan di suatu ya instansi ya, atau perusahaan. Terus si A ini datang ke si B, B, aneh nganggur nih. Tolong dong ente sampein ke bos gitu ya, supaya aneh bisa kerja gitu di perusahaan situ. Nah, si B pun akhirnya ngomong ya ke si bos ya. Nah, dia ini, si B ini pemberi syafaat karena dia menjadi perantara untuk si A dalam rangka mendapatkan manfaat ya. Dalam rangka mendapatkan manfaat atau meraih manfaat. Jadi si B itu adalah pemberi syafaat. Dan ini banyak ya. Contohnya ada lagi bujang. Bujangan dia ngomong ke kawannya, tolong dong ente sampein ya. Sampein ke bapaknya si fulanah gitu ya. Sampein keinginan dia untuk menikahinya contohnya, karena dia nggak berani contohnya aja. Kemudian si kawannya tadi datang. Nah, si kawannya itu adalah pemberi syafaat. Syafi'. Jadi syafaat itu menjadi perantara, atau syafi', orang yang memberi syafaat adalah orang yang menjadi perantara untuk orang lain dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Kalau menolak mudarat ini ya sering juga ya sebetulnya di antara kita. Contohnya ada saudara kita kecelakaan. Iya. Banyak yang harus diurus. Harus nemuin itu, kalau dia sendiri nggak bisa, akhirnya dia minta tolong ke abangnya contohnya, bang tolonglah urusin ini, temuin ini. Nah, berarti si abangnya itu adalah pemberi syafaat. Ini adalah masalah dunia. Ini adalah masalah dunia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam masalah akhirat, itu tadi diantara contohnya. Dan sebelum kita beralih ke syafaat yang di akhirat, hendaknya kita ketika diminta syafaat Bapak Ibu, kalau memang kita mampu, kita bantu ya. Kita bantu. Nabi SAW bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, maka kalian akan diberi pahala. Maka kalian akan diberi pahala. Jadi sangat dianjurkan bagi kita yang mampu memberi syafaat untuk memberi syafaat ya. Karena pahalanya sangat besar, ini termasuk menolong seorang muslim ya. Dan Nabi SAW bersabda ya, Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya selama hambanya yang menolong saudaranya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba ya manakala dia sering menolong saudaranya.
Dan Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saja dari seorang muslim, ya, saya ulangi, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saja dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Besar sekali Pak, menolong saudara seorang muslim itu sangat besar sekali pahalanya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la amshiya. Nabi SAW mengatakan, aku berjalan memenuhi, ya, kebutuhan saudaraku, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjidku ini selama sebulan. Nabi SAW mengatakan, Pak, aku berjalan yang memenuhi kebutuhan, ini menolong saudaranya dalam suatu urusan, kata beliau, lebih aku cintai, lebih aku sukai, ya, daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Pak, i'tikaf di Masjid Nabawi, Pak, pahala sholatnya aja sekali sholat luar biasa, ya. Belum kalau kita berzikir di sana, belum kalau kita baca Quran di sana, keutamaannya berlipat ganda. Menunjukkan Pak, membantu seorang muslim itu sangat besar sekali pahalanya. Maka jangan kita remehkan. Itu seorang muslim, gimana lagi kalau muslimnya itu adalah saudara kita? Gimana lagi seorang muslim itu adalah orang tua kita, ya, saudara kandung kita, jelas pahalanya lebih besar, lebih berlipat ganda. Maka jangan kita remehkan membantu, ya, orang lain, karena pahalanya sangat besar sekali. Bisa jadi Bapak Ibu, sholat kita, puasa kita, haji kita mungkin kalau sudah haji, sedekah kita, semuanya tidak diterima oleh Allah. Namun, ya, namun amalan tadi kita membantu orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu Bapak Ibu, apakah sholat kita diterima, karena banyak sekali kelalaiannya, banyak sekali kekurangannya. Maka kita berusaha memiliki amalan yang bermacam-macam, dan kita berharap semoga ada di antara amalan-amalan tersebut Allah terima, sehingga Allah merahmati kita, ya, sehingga Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Baik, itu masalah dunia. Ini syafaat dalam masalah dunia. Yang menolak mudarat sudah tadi contohnya Pak, ya. Ya, contohnya kita ini orang yang terpandang lah di suatu daerah. Terus ada orang lain datang kepada kita, tolonglah berikan keamanan kepada saya, Anda kan terpandang di sini, ya. Kalau saya nggak diberikan keamanan, bisa-bisa saya diganggu, ya, dipalak dan seterusnya. Nah, ini, ya, termasuk pemberi syafaat seperti itu. Kalau memang diberi, ya. Baik, kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, itu syafaat dalam masalah dunia. Kemudian ada syafaat di akhirat, masuk syafaat pada hari kiamat, gitu aja deh. Bahasanya diganti syafaat pada hari kiamat. Syafaat pada hari kiamat ini ada dua. Syafaat pada hari kiamat ada dua. Syafaat yang musbatah dan syafaat yang manfiyah. Syafaat yang ditetapkan, maksudnya ada, ya. Dan ada syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan, yang tidak ada, yang tidak sah, seperti itu. Jadi syafaat ada dua. Syafaat yang bisa manfiyah dulu deh, syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ada. Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat untuk orang-orang kufar. Ini tidak ada.
Orang-orang kufar, orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi syafaat ada berapa Bapak Ibu? Ada dua. Ada syafaat manfiyah, ada syafaat musbatah. Syafaat manfiyah itu syafaat yang ditiadakan. Kemudian ada syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditiadakan tadi saya sebutkan, syafaat untuk orang musyrik, untuk orang kufar. Nah ini ditiadakan. Jadi tidak ada syafaat bagi orang-orang kufar. Mimpi di siang bolong orang kafir ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Kalau orang mati dalam keadaan syirik, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, jangan mimpi ingin dapat syafaat. Nggak ada jatah Pak, nggak ada bagian. Makanya Pak sangat sayang sekali, sangat disayangkan orang yang berharap syafaat. Ya kita nantikan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya melakukan kesyirikan. Syafaat kondile. Nggak ono ya. Nggak ada syafaat untuk orang yang melakukan kesyirikan. Nggak ada. Kemudian yang kedua syafaat yang tadi Pak musbatah, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ada gitu ya. Ini pun terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Syafaat yang khusus dimiliki Nabi. Kemudian yang kedua syafaat yang umum. Ya, kalau kita mau tulis, jadi syafaat itu ada dua, syafaat manfiyah, syafaat musbatah. Syafaat manfiyah yang ditiadakan sudah kita bahas tadi. Kemudian syafaat yang musbatah ini ada dua lagi. Ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang khusus maksudnya khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalau yang umum ya dimiliki oleh Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad. Ini dia. Apa pakai papan tulis? Boleh pakai papan tulis deh. Bismillah. Tunggu saya bawa. Ya tadi ada. Asy-syafa'atu ada dua kan Bapak Ibu ya tadi ya. Syafaat itu ada dua. Pertama apa tadi? Manfiyah ya. Syafaat al-manfiyah. Ada ya al-musbatah. Al-musbatah. Manfiyah maksudnya yang ditiadakan. Yang musbatah maksudnya yang ada, tetap. Yang musbatah pun terbagi menjadi dua. Yang umum, yang am, ada yang khas. Ada yang umum, ada yang khas. Atau yang ya udah gini aja enggak apa-apa. Kalau yang khas, yang khusus maksudnya hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalau umum ini dimiliki oleh Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad dari kalangan para malaikat dan orang-orang soleh, dari kalangan para nabi. Ya. Jadi kalau khusus ini hanya milik Nabi gitu ya. Hanya dimiliki Nabi gitu jadi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu aja. Baik, kita bahas yang ini dulu. Ini pun ada macam-macam lagi. Yang khusus dimiliki oleh Nabi. Yang pertama yang dinamakan dengan syafa'atul uzma.
Asyafa'atul, aduh. Gini aja langsung Pak ya. Asyafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ini syafaat di padang mahsyar nanti. Kita semua akan dikumpulkan oleh Allah. Pokoknya semuanya di padang mahsyar. Kita menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, pokoknya kita menunggu keputusan. Apakah kita termasuk orang yang masuk surga atau masuk neraka? Intinya kita di padang mahsyar itu menunggu. Iya. Dan orang-orang nanti akan datang kepada Nabi siapa dulu? Nabi Adam. Jadi karena mereka menunggu Bapak Ibu ya, ribuan tahun di padang mahsyar, makanya diceritakan sampai ya ada di antara mereka tenggelam ya dengan keringatnya sendiri. Wallahu alam bisa bagaimana hakikat aslinya. Yang jelas nanti saking panasnya karena matahari didekatkan ya jaraknya 1 mil. Dan para ulama mengatakan nggak tahu yang dimaksud milnya ini mil ukuran ya 1 mil atau milnya yang dimaksud mil ini adalah tutup apa namanya celak itu pernah nggak Bang? Nah itunya itu yang untuk nyelaknya itu celak, tahu kan? Itu mil namanya. Apakah yang ini? Yang jelas didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala matahari. Ya. Ada yang tenggelam, ya. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, ada yang sedagu, ya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, tergantung amalannya di dunia ini. Semuanya merasa cemas, merasa takut, ya. Merasa takut, menunggu ribuan tahun Bapak Ibu. Coba. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi Adam. Minta agar Nabi Adam meminta kepada Allah agar disegerakan keputusan ini. Ya. Nabi Adam pun tidak bisa. Nafsi, idhabu ila ghairi, kata beliau. Ya, tidak bisa. Aku saja butuh dengan syafaat. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka pun pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan uzurnya tidak bisa. Secara singkat ya, beliau pun mengatakan nafsi, aku pun butuh dengan syafaat. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Ibrahim. Sama juga Nabi Ibrahim pun menyatakan uzurnya. Nafsi idhabu ila ghairi. Terus ya pokoknya secara singkat sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan ana laha, akulah yang berhak untuk hal tersebut. Akhirnya beliau pun sujud di bawah arsy, ya, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dimulai syafaat. Maksudnya untuk segera dimulai keputusan. Nah, ini yang dimaksud dengan syafa'atul ummah. Ini pertama yang khusus dimiliki Nabi adalah syafa'atul udzma, syafaat untuk segera diputuskan. Ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini. Ini hanya dimiliki oleh Nabi. Kemudian yang khusus lagi ya yang dimiliki oleh Nabi, syafaat untuk penghuni surga agar mereka masuk ke dalam surga. Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak dibuka pintu surga. Nabi SAW yang pertama kali membuka pintu surga. Disebutkan dalam hadis sahih, ya, disebutkan dalam Kitabul Jami', ya, Sahihul Jami' oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu disebutkan Nabi SAW mengetuk pintu surga. Kemudian penjaga surga pun bertanya, "Man ant?" Siapa engkau? Kemudian beliau menjawab, "Aku adalah Muhammad, ya Rasulullah." Kemudian kata penjaga surga, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak."
Ya. Aku diperintahkan tidak membuka pintu surga. Ya. Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka. Ya, karenamu, ya. Karena sebabmu aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kepada siapapun sebelummu. Ya. Kemudian dibukalah pintu surga. Jadi syafaat yang dimiliki oleh Nabi yang khusus untuk beliau, yaitu syafaat untuk penghuni surga agar mereka masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat yang khusus untuk beliau juga syafaat beliau untuk paman beliau Abu Thalib, Bapak Ibu. Ya, syafaat beliau untuk paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Padahal luar biasa perjuangannya membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Pak. Silahkan Anda baca kisah bagaimana perjuangan Abu Thalib membela ponakan beliau ini, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum meyakini bahwa apa yang dibawa oleh ponakan beliau adalah kebenaran, Pak. Namun beliau enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggan. Ya. Kenapa enggan? Taib, saya sebutkan syair yang beliau sampaikan. Ya, maksudnya Abu Thalib sampaikan dan masyhur sekali. Ya, Abu Thalib mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Laula al-malamatu aw hidara masabbatin la ra'aitumuni samhan bidzaka mubina. Sungguh aku sangat yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang paling baik. Yakin, Pak. Kalau bukan karena takut celaan. Kata siapa? Abu Thalib. Kalau bukan karena takut celaan, takut dihina, ya, takut dikatakan, ya, diolok-olok lah gitu. Kalau bukan karena takut itu, niscaya kalian akan mendapati aku pasrah masuk ke dalam agama tersebut. Jadi, Pak, orang enak, orang kepena, sehingga tidak mengamalkan ajaran Islam yang benar, sebab terbesar terhalang dari hidayah. Serius. Orang kepena nganggo cadan kopok jere wong, ribet gitu dan seterusnya. Baik, kalau di rumah nggak perlu, pas keluar aja. Bisa jadi terhalang dari hidayah. Nggak enak pakai celana gini-gini, ntar takut diomongin orang begini. Nggak enak kalau nggak ikut acara ini itu, ntar bagaimana kata orang, nggak enak. Taib, Anda bisa tidak mendapatkan hidayah sampai Anda mati. Iya, seperti itu. Sudah, bismillah, saya ikuti ridha Allah. Iya, saya ikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mencela saya, orang mau mencaci maki saya, yang jelas saya ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saya akan berusaha berperilaku baik di hadapan mereka. Ya, dalam masalah-masalah yang tidak menyimpang dari agama Islam. Adapun ketika acara atau amalan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat menyimpang, maka saya tegas di situ, saya katakan la, tidak. Mohon maaf. Dalam hal ini saya tidak bisa ikut. Ya, karena saya lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Kalau nggak enak. Apa kata orang, apa kata saudara sendiri, ini yang ngadain ini dan seterusnya. Tapi mau sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Memang di awalnya biasanya itu hantamannya itu, ya, kalau diibaratkan hantaman itu sangat keras sekali. Tapi lambat laun mereka akan tahu kita berbeda. Asal kita perbaiki, ya, hubungan kita dengan mereka yang berbeda, mereka akan tahu. Wah, iku mah orang melu-melu, tapi wape uang ini. Nah, itu kita buatkan seperti itu. Ya. Tapi dalam ini lah salaman orang gelem, tapi yo wis pokoknya aku lah
susah ya, dibantu ya. Nah, seperti itu. Kita berusaha lakukan itu. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Nah, jadi syafaat beliau untuk paman beliau Abu Thalib. Syafaatnya untuk apa? Diringankan azabnya, Pak. Orang kafir keras siksanya. Fiddarkil asfali minan nar. Kata Allah. Orang munafik tempatnya di kerak neraka, di dasar yang paling bawahnya nerakanya juga. Tapi untuk paman Nabi Muhammad Abu Thalib tidak di bawah sekali. Dan siksaannya pun ringan, Bapak Ibu. Gimana siksaannya? Disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, Abu Thalib itu ya diletakkan di kakinya dua batu bara, dua batu api dari neraka, kanan kirinya. Kemudian dia geli biha dimahu. Karena sebab itu mendidihlah otaknya. Panasnya kayak apa, Bapak Ibu? Ya, sampai mendidihnya, sampai hancur. Dan Abu Thalib dan dia merasakan tidak ada yang lebih berat siksaannya daripada dia, padahal itu paling ringan. Dan itu siksaan yang diterima oleh Abu Thalib ya, selama-lamanya. Bukan 100 tahun, 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun juga bukan, 500 miliar juta tahun bukan, selama-lamanya, nggak ada selesainya, disiksanya seperti itu. Ya. Maka hati-hati dengan kesyirikan, Bapak Ibu. Kita mau digeret kemanapun, ya, diancam bagaimanapun, jangan. Ya, selagi ancamannya tersebut hanya sekedar gertakan saja, jangan. Ya, sudah kemarin kita bahas kalau terpaksa kan, dipaksa. Dan paksaannya itu betul-betul sangat mengerikan, bahaya, ya, dan akan betul terjadi. Seperti itu. Jadi itu. Yang ketiga, syafaat beliau yang khusus ini untuk siapa, Pak? Ya, Rasulullah untuk paman beliau Abu Thalib. Luar biasa, Pak. Abu Thalib itu sebetulnya, Pak, jasanya besar kepada Nabi, kepada agama Islam ini. Cuman satu doang, nggak mau ucapin la ilaha illallah, yang konsekuensinya itu meninggalkan sesembahan selain Allah, hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Itu doang, nggak mau gitu. Iya. Menunjukkan bagaimanapun baiknya orang, Pak, bagaimanapun solehnya orang kelihatannya, tapi kalau melakukan kesyirikan nggak ada gunanya, Tapi syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi. Masih ada satu lagi, yang keempat, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi. Syafaat beliau untuk orang-orang ya, yang tinggal di Madinah dan meninggal di atas tauhid. Syafaat untuk mereka. Ini khusus dimiliki oleh Nabi. Makanya kata para ulama, dianjurkan bagi kita kalau memang bisa tinggal di Madinah kemudian meninggal di sana, maka sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Baik. Ada azan, Bapak Ibu. Kita jadu ya. Kita jeda, kemudian kita lanjutkan. Setelah azan, lanjut dikit, terus kita sholat, terus kita lanjut lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan yang azan.